Ada apa ini Bu Lilis, Mas Budi? Kok kedengarannya ramai banget? Ini loh Pak RT, Mas Budi ini disuruh pindah malah duduk santai aja. Harusnya jalanan kampung kita ini ditertibkan dari buru-buru yang bajunya bau dan kotor begini. Malu-maluin kalau ada pejabat atau rekan kerja suamiku yang mau main ke rumahku. Pak RT, saya cuma istirahat 10 menit kok, nggak mengganggu jalanan sama sekali. Ya jelas mengganggu lah. Sampean itu beda kelas sama keluarga kami. Duh, capek banget ya rasanya bawa tas segini aja beratnya minta ampun. Bu Lilis, habis dari mana tuh Bu? Kok kelihatan repot banget bawaannya? Ini loh Mbak Sri, baru selesai ngambil seragam dinas suamiku di tempat dry clean ternama di kota. Gak berani aku nyuci sendirian di rumah, takut kainnya nanti rusak. Soalnya kan kain seragam pegawai negeri itu beda sama kain daster tipis yang sampean pakai daily begini. Harganya mahal banget Bu. Walah, ya alhamdulillah tuh Bu kalau suaminya dapat fasilitas dan seragam bagus dari pemerintah. Ya emang harusnya disyukuri Bu Eni, tapi yang gak cuma disyukuri, emang udah kelasnya beda. Makanya dari dulu aku selalu bilang sama ibu-ibu di kampung ini, kalau cari suami itu yang punya masa depan jelas, yang ada jaminan, pensiunannya, punya posisi terpandang kayak suamiku, biar gak hidup pas-pasan terus. Ya kan rezeki orang beda-beda tuh Bu Lilis. Suamiku cuma jualan jamu keliling, yang penting halal dan cukup buat makan sehari-hari. Cukup buat makan aja kok bangga toh Mbak Sri. Hari gini cuma mikir makan besok. Kasian aku lihat sampean sama Bu Eni ini. Tiap hari banting tulang, kepanasan, keliling kampung, tapi hasilnya cuma cukup buat beli beras sekilo. Coba lihat aku, tinggal duduk manis di rumah, nunggu gaji dan tunjangan suamiku cair tiap bulan. Ya namanya juga usaha sendiri Bu, biar kecil-kecilan yang penting gak merepotkan orang lain. Iya sih, tapi tetap aja gak ada gengsinya. Dimana-mana itu ya keluarga PNS tetap jadi yang paling dihormati. Orang-orang kayak kalian ini harusnya banyak belajar dari aku, biar tahu tata krama bergaul sama orang kelas atas. Iyain aja dah. Ya udahlah, aku mau pulang dulu. Soalnya suamiku pulang butuh dilayani. Dadah ibu-ibu biasa. Ya Allah, sombongnya minta ampun. Bu Lilis, pas banget lewat sini. Mari Bu, ikut bergabung sebentar. Ini warga lagi gotong royong membersihkan rumput liar sama selokan lapangan kampung kita. Aduh ya ampun Pak RT, ini bau lumpur selokan sampai menyengat begini. Kok aku malah disuruh mendekat toh? Bisnisnya bau banget. Namanya juga nyerok lumpur got yang mampet Bu Lilis. Kalau nggak dibersihin nanti pas hujan deras tempat ini banjir. Air kotornya masuk ke rumah warga. Ya itu kan emang tugasnya sampean-sampean ini yang biasa kerja kasar. Kasian banget ya, pagi-pagi udah mandi lumpur dan bau busuk. Coba lihat aku, kulitku mulus begini, mana terbiasa kena debu dan kotoran tanah. Bu Lilis, ini kan kerja bakti warga, bukan masalah kerja keras atau halus. Tapi ini tanggung jawab kita bersama sebagai warga kampung biar lingkungannya bersih dan sehat. Duh, maaf-maaf aja ya Pak RT. Istri pejabat PNS kayak aku ini punya derajat dan kelas tersendiri di masyarakat. Gak pantas rasanya kalau aku harus pegang sapu lidi atau nyerok lumpur bareng-bareng begini. Bisa-bisa nanti pas suamiku pulang rapat dinas, dia malu lihat istrinya kotor-kotoran kayak kuli. Ya Gusti, Bu Lilis, kita di sini semua sama-sama warga kampung kok. Gak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah cuma gara-gara kerja bakti. Sampean ini, jangan samain aku sama sampean ya, Bu Sumi. Level keluarga PNS itu beda jauh sama pedagang pasar atau kuli harian. Kami ini dihormati di mana-mana. Kalau Pak RT butuh orang buat nyapu, ya suruh aja itu buruh-buruh yang gak punya kerjaan tetap. Jangan nyuruh istri orang terpandang kayak aku. Ya udah, kalau Bu Lilis emang nggak mau bantu, kami tidak memaksa. Tapi tolong jagalah tutur katanya Bu. Lah, aku cuma ngomong kenyataan kok. Dah, aku mau lewat. Awas jangan sampai baju mahalku ini kena cipratan lumpur kotoran kalian.
Bener-bener ya sombongnya sudah sampai ke ubun-ubun itu mah. Duh Yanti, ini bumbu rendangnya kok warnanya pucat begini ya? Terus dagingnya pas tak gigit tadi keras banget kayak karet ban. Bu Lilis, iya Bu, maaf ya, kemarin cuma sanggup beli daging kepala sedikit, sisanya dicampur kentang biar cukup buat tetangga se-RT. Halah, pantesan aja rasanya hambar. Uang dagingnya seuprit gitu. Terus ini dekorasi tendanya juga, ya ampun Yanti. Kain warnanya aja pudar begini kok dipasang. Kelihatan banget murahannya, bikin mata sepet aja pas masuk. Bu Lilis, Mbak Yanti ini kan bikin syukuran kecil-kecilan ini buat ngucapin rasa syukur anaknya lulus sekolah. Yang penting niat tulus dan kebersamaannya toh Bu. Niat tulus ya niat tulus Bu Eni, tapi kan harus disesuaikan sama kepantasan. Jangan bikin acara tapi terkesan seadanya banget begini dong. Hah, maklum sih ya, syukuran kelas pedagang kecil mah cuma sanggup seadanya. Coba besok pas suamiku naik pangkat atau sertifikasi cair, tak buatkan syukuran di gedung paling bagus di kota, pakai catering ternama, biar tahu bedanya mana makanan berkelas, mana makanan hasil kepepet. Ya ampun, kalau penyambutannya kurang berkenan di hati Bu Lilis, kami cuma keluarga biasa yang nyoba bagi-bagi kebahagiaan sekadarnya. Makanya Yanti, kalau besok-besok mau bikin acara lagi, dicermin dulu kemampuannya. Kalau emang gak sanggup sewa catering bagus atau bikin dekorasi rapi, mending gak usah bikin hajatan sekalian, bikin malu tuan rumahnya sendiri aja. Jangan didengerin Mbak, dia itu cuma iri sama kamu. Orang sombong kayak dia nanti juga kena akibatnya. Kita tinggal nunggu waktunya aja ya. Bu Sumi, ini kangkung 2 ikat sama bayam seikat totalnya berapa? Jangan mahal-mahal ya. Bu Lilis, kangkung 3.000 seikat, bayamnya 2.000 seikat Bu. Totalnya jadi 5.000 aja, murah toh. Sayurnya baru dipetik tadi subuh dari kebun, masih seger-seger banget ini. Hah? 5.000? 1.500 2 ikat aja lah. Uang sayur kangkung segini aja kok dijual mahal-mahal. Udah agak layu begini juga. Ya Gusti Bu, nawar kok sampai segitu banget. Modal ambil dari petaninya aja nggak dapat segitu Bu Lilis. Ini saya ambil untung cuma tipis banget loh, 500 rupiah doang per ikat buat nyambung hidup. Halah, jualan sayur di lapak kecil begini aja perhitungan banget sama pembeli. Pantesan jualan sampean gak pernah maju-maju dari dulu. Makanya rezekinya seret terus tuh. Bu Lilis, harga 5.000 buat sayur segar 3 ikat itu udah murah banget loh Bu di pasar ini. Sampean gak usah ikut campur ya Mbak Sri. Urus aja tuh jamu keliling kamu. Aku ini kan konsumen, berhak nawar lah. Lagian ya Bu Sumi, kalau dipikir-pikir, penghasilan kamu jualan sayur seharian kotor-kotoran di pasar gini, sebulan juga gak bakal bisa nyamain gaji pokok plus tunjangan suamiku 1 minggu. Bu Lilis, rezeki saya memang cuma dari jualan sayur di pasar, tapi insya Allah halal dan berkah buat makan keluarga saya. Tidak perlu dibanding-bandingkan sama gaji suaminya Bu Lilis yang PNS itu. Loh, aku kan cuma ngomongin kenyataan. Kenyataan kalau level kita itu beda jauh. Sampean harus bersyukur aku mau mampir beli di lapak kotor ini. Nih, ambil duit 5.000. Gak usah kembalian, hitung-hitung aku bagi-bagi sedekah buat pedagang kecil kayak kamu. Ya Allah, sabar, biar Gusti Allah yang balas kesombongan orang itu. Aduh, ya ampun Mas Budi, bau keringetnya menyengat banget sampai sini. Kalau habis kerja kasar ngangkat-ngangkat semen gitu, mbok ya minggir sebentar atau pulang mandi dulu. Jangan nongkrong di pinggir jalan umum begini dong.
Maaf Bu Lili, saya baru selesai ngangkat material selokan. Capek banget, makanya selonjoran minum es teh sebentar sebelum lanjut kerja lagi. Ya tapi tahu tempat dan tahu diri dong. Orang-orang yang lewat sini kan risih. Lihat pemandangan kotor dan bau busuk begini. Bikin kumuh jalanan kampung aja kamu. Ada apa ini Bu Lilis, Mas Budi? Kok kedengarannya ramai banget? Ini loh Pak RT, Mas Budi ini disuruh pindah malah duduk santai aja. Harusnya jalanan kampung kita ini ditertibkan dari buru-buru yang bajunya bau dan kotor begini. Malu-maluin kalau ada pejabat atau rekan kerja suamiku yang mau main ke rumahku. Pak RT, saya cuma istirahat 10 menit kok, nggak mengganggu jalanan sama sekali. Heh, ya jelas mengganggu lah. Sampean itu beda kelas sama keluarga kami. Suamiku itu duduk manis di ruangan ber-AC, bajunya wangi, dihormati orang. Lalu cuma banting tulang mandi keringet, tapi hasilnya cuma recehan. Jadi tolong sadar posisi ya. Bu Lilis, Mas Budi ini kan lagi cari nafkah halal buat keluarganya. Kerjaan kasar pun kalau jujur itu mulia, nggak usah dipojokkan begitu. Halah, mau mulia mau enggak, tetap aja nggak ada gengsinya Pak RT. Udah ah, makin lama di sini makin ketempelan bau kotorannya. Sabar, sabar, orang sabar rezekinya lancar. Permisi, minggir dikit dong, tempatnya sempit amat. Aku mau bilas baju halusku nih. Mbak Sri, pakaianmu udah selesai dibilas belum? Udah kok Bu Eni, tinggal peras aja. Yuk kita pindah jemur halaman depan rumahmu aja. Ayo, kita lanjut ngobrol di sana aja. Kok malah pada buru-buru pergi? Kenapa? Takut ya lihat aku bawa deterjen impor yang baunya wangi mahal ini? Atau kalian sungkan dan minder kalau harus nyuci sebangku sama istri PNS? Bukan begitu Bu Lilis, kami cuma mau jemur baju mumpung mataharinya belum terlalu terik. Halah, gak usah ngeles deh. Aku tahu kok, kalian pasti iri kan lihat hidupku yang serba enak. Makanya tiap kali aku datang, kalian langsung pada bubar kayak lihat hantu. Jujur ya Bu Lilis, kami bukan iri, kami cuma capek tiap kali ketemu Bu Lilis. Isinya cuma pamer harta, ngerendahin pekerjaan suami orang, dan membanggakan jabatan PNS suaminya terus. Kita ini hidup tetanggaan, mau yang tenang-tenang aja. Dengar ya Bu Eni, kalau orang kaya dan punya jabatan bicara fakta, orang miskin kayak kalian pasti nganggapnya pamer. Itu namanya mental iri. Makin kalian jauhin aku, makin membuktikan aku kalau aku ini emang paling terpandang di kampung ini. Takut kalah saing kan? Ya sudahlah, terserah Bu Lilis mau mikir apa. Mari Bu Eni kita jalan. Biarin aja pada pergi. Emang selayaknya orang-orang level bawah itu nggak pantas berada di dekat aku. Alah, indah banget rencana kebanggaan keluarga PNS ini. Makin dilihat, makin kelihatan berkelas ya. Orang-orang kampung ini emang pantasnya cuma bisa mandangin aku dari jauh. Siapa lagi di kampung ini yang punya posisi setinggi keluarga aku? Nggak ada, cuma aku. Siapa di kampung ini yang punya posisi setinggi keluargaku? Nggak ada, cuma aku. Suara apa itu? Siapa yang berani ngikutin omonganku? Keluar kamu, jangan sembunyi di balik pohon. Istri PNS gak pantas ngerjain pekerjaan kasar. Gaji suamimu gak bakal nyamain gaji suamiku. Orang-orang kotor gak selevel sama kamu. Hentikan, siapa yang ngerekam suara-suara itu? Kurang ajar ya kalian, mau mempermalukan aku di depan publik. Ada apa ini? Aduh, cermin apa ini? Kenapa menempel keras banget di badanku? Panas, tolong siapapun tolong lepasin ini dari dadaku. Dia kenapa ya? Pakai kostum baru kah? Udahlah, aku nggak peduli. Yang penting jualan aku habis. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, ayo dicoba cemilan enak yang murah di kantong.
Ingat tinggal tap gambar di layar ya. Udah ada keranjang kuningnya. Ayo buka HP-nya dan pesan sekarang juga. Panas ya Tuhan, kenapa nggak bisa dilepas? Ini cuma cermin mainan kan? Lepas, ayo lepas. Dekorasi murahan, makanan hambar, orang-orang bau keringat, cuma nambah-nambahi kotor kampung aja. Diam, tolong berhenti ngomong. Itu kan cuma ucapan bercandaanku pas lagi emosi. Kenapa terus-terusan diulang? Jangan diputar balikan begitu dong. Sadar posisi ya, beda kelas. Kamu itu cuma pedagang kecil, cuma buruh harian. Ampun, ampun, aku mohon berhenti. Kenapa cermin-cermin ini makin banyak? Tubuhku berat banget, panas. Tolongin aku, siapa aja. Tolong cabut cermin-cermin ini. Aku gak mau denger suaraku sendiri lagi, ampun. Pantes jualanmu gak maju-maju. Makanan murahan, bau keringat, bikin kotor kampung. Tolongin aku. Hentikan suara-suara ini. Tolong lepasin cermin-cermin ini dari badanku. Sakit banget, panas banget. Ya Allah Bu Lilis, kenapa bisa sampai begini? Kok seluruh tubuhnya tertutup cermin semua? Dengerin deh, cermin-cermin itu mengeluarkan suara Bu Lilis sendiri. Itu kan kata-kata tajam yang tadi pagi dia ucapkan ke saya di pasar. Iya Bu Sumi, itu juga ucapan dia pas ngerendahin saya sama Bu Eni di pos ronda dan tempat cuci. Ternyata setiap kata-kata sombongnya kembali memantul dan menghantam dirinya sendiri. Mbak Sri, Bu Sumi, Mas Budi, maafin aku. Tolong bantu aku cabut cermin ini. Aku mohon, jangan cuma dipandangin aja. Halah, biarin aja. Dulu kan sampean sendiri yang bilang kalau kita ini gas level. Ngapain sekarang minta tolong sama kita-kita yang buruh dan pedagang kecil ini? Tahan warga sekalian, tahan. Jangan ada yang menyoraki, menghina, atau membalas dendam. Cukup. Tapi Pak RT, dia udah keterlaluan banget selama ini sama kita. Saya tahu Bu Sumi, tapi kalau kita ikut menghina dan menertawakan penderitaan Bu Lilis sekarang, lantas apa bedanya kita dengan kesombongan yang dia lakukan selama ini? Jangan dibalas dengan kejahatan lagi. Biarlah kejadian aneh ini jadi pelajaran berharga buat kita semua dari Yang Maha Kuasa. Astagfirullahaladzim Lilis, ini kamu kenapa Lilis? Kok badan kamu tertutup cermin begini? Pak, tolongin aku Pak, tolongin istrimu. Cermin-cermin ini nempel di badanku, nggak bisa dilepas. Setiap mau aku lepasin, malah muncul yang baru Pak. Arah, panas banget Lilis. Kok ada suara-suara aneh keluar dari cermin ini? Gaji suamiku lebih besar dari kalian. Istri PNS gak pantas ngerjain pekerjaan kasar. Kalian semua itu orang-orang iri. Ya Allah Lilis, jadi suara hinaan di cermin ini semua ucapan kamu. Aku cuma... Tega kamu ya Lilis, selama ini aku kerja jujur dari pagi sampai sore buat menjaga nama baik dan pengabdianku sebagai PNS. Tapi di belakangku, kamu pakai nama jabatan dan seragamku cuma buat merendahkan dan menginjak-injak tetangga. Pak, maafin aku Pak, tolong bantu aku. Katanya jabatan PNS punya wibawa. Pakai seragammu Pak, usir cermin dan suara-suara azab ini. Seragam dan jabatanku nggak ada gunanya buat menutupi kesombonganmu Lilis.
Jabatan itu amanah buat melayani masyarakat, bukan buat gaya-gayaan atau ngerendahin orang lain. Aku malu setengah mati sama Pak RT, sama pedagang pasar, sama seluruh warga kampung. Pak, jangan tinggalin aku, Pak. Tolong. Bertobatlah Lilis, minta maaf sama Gusti Allah dan semua tetangga yang udah kamu sakiti hatinya. Aku gak sanggup lihat kamu kalau kamu belum sadar juga. Pak, buka pintunya, Pak. Ampun, aku salah, aku ngaku salah. Kenapa tiap kali aku mau marah atau mau nyalahin orang lain, yang kelihatan justru mukaku sendiri yang jelek dan menakutkan begini? Apa emang semenyengat ini ya rasa sakit hati tetangga-tetangga aku pas aku hina dulu? Bobby, kamu mau ngetawain tante juga ya? Mau ngejek tante yang aneh-aneh dan penuh cermin ini? Enggak kok Tante Lilis, Bobby nggak mau ngejek. Kata ibu, kita nggak boleh ngejek orang yang lagi tertimpa musibah. Tapi kan tante gak jahat. Tante sering ngatain orang tua kamu, sering ngerendahin warga di sini. Ya, ibu memang bilang Tante Lilis kena teguran karena suka pamer dan sombong sama orang kecil. Tapi ibu juga bilang kasihan Tante Lilis kalau ditinggalin sendirian begini. Bobby cuma mau bilang, Tante Lilis jangan nangis lagi ya. Ya Allah nak, anak kecil sepolos ini bahkan punya rasa kasihan sama aku yang udah keterlaluan. Maafin tante ya Bobby, maafin tante. Gusti Allah emang maha adil. Semoga penyesalanmu ini beneran datang dari hati yang tulus ya Pak Lilis. Selamat pagi Bu Sumi. Hati-hati ya, jalanannya agak licin habis hujan semalam. Bu Lilis, iya Bu, terima kasih banyak ya udah dibantuin sapuin jalannya. Jangan terlalu capek-capek loh Bu. Gak apa-apa Bu Sumi, justru aku senang bisa ikut bantu-bantu kebersihan kampung. Udah kewajibanku sebagai warga di sini untuk saling menjaga. Kalau disimak-simak sekarang Bu Lilis beda banget ya Pak RT. Tutur katanya halus, nggak pernah lagi pamer-pamer seragam atau gaji suaminya. Benar Basri, cermin-cermin yang melekat di tubuh Bu Lilis itu akhirnya bukan lagi jadi hukuman yang menakutkan, tapi berubah jadi pengingat abadi. Iya ya Pak, kejadian ini benar-benar bikin satu kampung belajar banyak hal. Kehormatan dan harga diri seseorang itu tidak pernah diukur dari seberapa tinggi jabatan keluarganya, seberapa mahal seragam yang dikenakannya, atau seberapa banyak harta simpanannya. Kehormatan sejati itu tumbuh dari akhlak, kerendahan hati, dan bagaimana cara kita memperlakukan sesama manusia dengan penuh rasa hormat.